Shalom Sobat Runa, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali kita mempersiapkan hati, tubuh, dan iman kita untuk menghadapi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah yang kami mau sampaikan tiada hentinya atas kebaikan, kasih, karunia Allah yang masih kami terima sampai pada hari ini. Kami boleh Tuhan bangunkan dan mempersiapkan diri kami dalam renungan firman Tuhan. Fokuskanlah hati dan pikiran kami terhadap pelayanan firman ya Allah, agar kami boleh memperkuat keyakinan kami bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Berbicaralah Allah, kami siap untuk mendengar. Amin. Sobat Runa, untuk bahan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ke-21. Kalius akan bacakan untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Runa, berbahagia tiap rumah tangga. Itu adalah judul dari Kidung Jemaat 318. Di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Ya, Sobat Runa, untuk sebuah kata kasih yang pertama kita terima atau kita rasakan ialah berasal dari keluarga. Ada papa, mama, anak yang menjadi suatu kesatuan, menjadi rumah tangga. Keluarga yang harusnya bahagia karena terikat satu sama lain, seia sekata, menjadikan harmonis. Bagi orang Kristen, keharmonisan dalam keluarga terlihat dari tunduknya seorang istri terhadap suami. Lalu tindakan suami yang penuh cinta kasih terhadap istri. Kemudian ketaatan anak terhadap orang tua. Dan yang terakhir, sikap ayah yang mendidik anaknya tanpa melukai perasaan. Nah, baik orang tua maupun anaknya itu mempunyai tanggung jawab yang sama, yang saling terkait, maksud Kalius. Jadi antara orang tua dan anak-anak itu harus saling melengkapi, harus saling terikat atas tanggung jawabnya agar menjadi keluarga yang harmonis, yang lengkap, yang memiliki kasih Allah sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga. Di sini memang orang tua peran pentingnya adalah harus menunjukkan bagaimana membangun relasi yang baik antara suami dan istri agar nantinya menjadi contoh atau teladan bagi anaknya. Nah, demikian anak itu juga harus menghormati orang tuanya, ayah dan ibu mereka. Nah, untuk itu Sobat Runa harus paham orang tua kita adalah wakil Allah di dalam dunia untuk mengajar dan mendidik kita, memastikan kita berjalan turut seperti apa yang sudah mereka terima terlebih dahulu perihal jalan menuju kerajaan Allah atau jalan yang sudah ditetapkan Allah. Bagaimana nantinya akan hidup atau bertumbuh iman kalian,
iman kita sebagai anak-anak, pola pikir kita, perilaku kita sebagai sesuai dengan firman Tuhan. Sobat Teruna, peran penting yang kedua yang gak kalah penting adalah kita sebagai anak-anak. Kita harus mentaati orang tua kita. Kalau kita tadi sudah dengar kalau orang tua itu adalah utusan Allah, kalau kita nggak menghormati orang tua, artinya kita nggak menghormati Allah yang mengutus mereka. Jadi kita harus mulai sadar bahwa ketika kita melawan orang tua, membantah orang tua, itu artinya kita melawan atau membantah Allah yang sudah mengutus orang tua kita. Memang siapakah kita, Sobat Teruna, yang berani membantah Allah yang mempunyai kerajaan surga? Menjadi orang tua adalah berat dan sungguh melelahkan. Jadi ketika kita memberikan timbal balik yang kurang baik seperti melawan atau membantah, bagaimanakah hati mereka yang sudah lelah dalam pekerjaan, yang juga lelah dalam kehidupan mereka. Untuk itu, Sobat Teruna, jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Seperti yang tertulis pada kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ketika kita membantah atau melawan orang tua dari pengarahan, pengajaran, didikan yang mereka kasih, hidup kita nggak akan berhasil, Sobat Teruna. Kita akan menjadi bodoh. Karena apa yang mereka sampaikan ialah tentunya berasal dari Tuhan juga. Jadi, taatilah segala arahan, didikan, dan pengajaran orang tua kita. Ayah, ibu, kakak, agar kehidupan kita punya pengertian yang baik dan kita punya hasil yang baik untuk kehidupan di masa depan. Orang tua kita sudah susah payah bekerja, menghidupi keluarga, berusaha untuk tidak emosi ketika mendidik kita. Lengkapilah dengan kita sebagai anak-anak mendengarkan, mengikuti apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, apa yang dididik. Dengan demikian, lengkaplah kasih Allah dalam keluarga. Amin. Mari kita berdoa, Sobat Teruna, untuk renungan hari ini. Ya Allah, kami sebagai anak-anak berdoa untuk orang tua kami dan seluruh orang tua yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan mereka sebagai orang tua kami, yang mendidik kami, yang mengajarkan kami, yang memberi arahan baik untuk kami. Ampunilah kami yang selama ini belum taat. Ampunilah kami ya Tuhan yang selama ini masih melawan dan membantah mereka. Kami seringkali lupa kalau mereka ini sudah lelah, sudah tua. Ajarkan kami untuk mengingat hal ini ya Allah. Kami sebagai anak-anak berjanji akan selalu menghargai dan mentaati segala arahan dan didikan orang tua kami. Karena kami percaya kami akan berhasil dalam kehidupan kami yang semakin dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah juga hari ini kami mau beraktivitas, sekolah, bekerja, kuliah. Segala apapun yang kami lakukan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Demikianlah doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih Sobat Teruna sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.